Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di dunia pendidikan. Saya Rosalinda, mahasiswi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan membahas tentang teks berita, itu pembelajaran bahasa Indonesia kelas 2 SMP. Berita merupakan sumber informasi yang penting untuk memahami dunia sekitar kita. Mempelajari berita membantu kita memahami peristiwa terkini dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Berita juga menjadi kunci untuk membangun kesadaran dan kepedulian terhadap isu-isu global. Berita bukan hanya informasi, tapi juga ilmu. Maka dari itu, kita harus menjadi pembaca yang cerdas dengan dimulai dari memahami teks berita. Maka dari itu, mari kita jelajahi dunia berita dengan memahami konteks teks berita. Sebelum menyusun teks berita, kita harus memahami unsur dan struktur yang ada di dalamnya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu teks berita. Teks berita adalah teks yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Faktual artinya sesuai fakta dan tidak mengada-ngada, sedangkan aktual artinya hangat dan baru saja terjadi. Selanjutnya, untuk menyusun teks berita, kita harus memahami dulu apa itu unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita yang kita kenal adalah 5W plus 1H, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Atau lebih bisa kita singkat menjadi adik Simba. Yang pertama, apa atau what. Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Yang kedua, di mana. Kata di mana digunakan untuk memberitahu lokasi peristiwa tersebut terjadi. Yang ketiga, kapan. Kata kapan digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Selanjutnya, siapa. Kata siapa digunakan untuk menjelaskan orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Bisa pelaku, korban, atau saksi mata. Yang kelima, mengapa. Kata mengapa adalah jawaban dari penyebab, alasan, atau latar belakang peristiwa. Yang terakhir, bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menjelaskan proses terjadinya peristiwa dan kondisi terkini sesuai urutan waktu. Dalam menyusun teks berita harus terstruktur. Struktur teks berita tersebut yaitu yang pertama, kepala berita. Kepala berita adalah bagian awal yang memuat banyak informasi penting, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Kepala berita disebut juga sebagai teras berita atau orientasi. Yang kedua, tubuh berita. Tubuh berita berisi penjelasan mengenai informasi yang disampaikan pada bagian kepala berita. Pada bagian tubuh berita terdapat jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Struktur ini memuat latar belakang, penyebab, hingga upaya yang dilakukan pihak terkait untuk menyelesaikan peristiwa ini. Yang terakhir, ekor berita. Bagian ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan. Jika ekor berita dihilangkan, maka tidak terpengaruh terhadap pokok berita. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Yang pertama, bahasa baku. Teks berita harus ditulis dengan bahasa baku, yaitu bahasa yang bersumber pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB dan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Yang kedua, kata kerja mental. Kata kerja atau verbal mental adalah kata yang menerangkan tanggapan, perasaan, pemikiran, serta perbuatan yang tidak bisa diamati secara fisik. Yang ketiga, konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandai keterangan waktu. Contoh,
kemudian, setelah, akhirnya, sejak, awalnya. Yang keempat, konjungsi penerang adalah kata yang menerangkan pernyataan sebelumnya. Biasanya, konjungsi ini digunakan dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Contohnya itu kata bahwa. Kepala BNPB mengatakan bahwa pengungsi sudah dapat kembali ke rumah karena banjir telah surut. Yang terakhir, kalimat langsung. Ketika wartawan melihat berita, keterangan dari narasumber diperoleh secara langsung. Jadi, dalam penyajian beritanya, wartawan akan menyusun teksnya dalam berbagai ragam kalimat. Salah satunya kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang mengutip pernyataan seseorang sama persis tanpa menambah atau mengurangi ujaran yang disampaikan. Selanjutnya, ciri-ciri teks berita. Dilansir dari situs unpas.ac.id, ciri-ciri teks berita yang pertama faktual. Faktual artinya sesuai fakta, aktual artinya hangat atau baru saja terjadi. Unik dan menarik. Di dalam teks berita harus menyajikan berita yang dapat menarik perhatian dan kata-kata yang digunakan memakai kata yang unik sehingga pembaca merasa tertarik untuk membacanya. Selanjutnya, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita yang dapat mempengaruhi seseorang termasuk berita yang baik karena jika masyarakat luas tertarik, maka akan dipercayai oleh banyak dan pengaruh pada masyarakat sebagai pendengar. Yang selanjutnya, terdapat waktu dan kronologis kejadian. Yang selanjutnya, objektif. Artinya, berita yang disampaikan harus sesuai keadaan dan kondisi saat itu. Lalu, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Yang terakhir, sesuai ejaan EYD. Ciri-ciri teks berita yang terakhir adalah penggunaan ejaan tepat, yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah, sekian pembahasan kita mengenai teks berita. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya berharap semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Teruslah berkembang dan berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.